Halo, namaste. Long time no see. Kali ini aku mau cerita terkait komplain jalur langit. Apa itu? Sebelum itu, aku mau cerita terkait komplain jalur darat dulu yang biasa kita lakukan. Nah, seperti pada umumnya kita kan pasti beli suatu barang atau pakai suatu jasa, produk gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita mendapat ketidakpuasan dari servis itu, lalu barang itu nggak layak dijual tapi tetap dijual dan kena ke kita. Nah, seperti itu. Kalau yang jalur darat atau jalur biasa, kita seperti biasa nih, kita ngomong langsung ke penjualnya atau HRD-nya atau manajernya atau pokoknya pihak toko atau pihak kantor itu terhadap keluhan yang kita dapatkan ketika mengonsumsi itu. Berbeda dengan jalur darat. Nah, kalau pakai jalur langit itu kita ya seperti biasa mendapatkan ketidakpuasan dari produk, jasa, servis dan lain sebagainya. Hanya saja kita memilih untuk melepaskan rasa itu, melepaskan dan memaafkan saja gitu, tanpa berharap apapun dari pihak toko tersebut. Bahkan berharap untuk berubah aja pun enggak. Dan boleh jadi komplain jalur langit ini lebih powerful daripada jalur darat. Kira-kira kenapa ya? Walaupun itu tetap subjektif ya. Dan komplain jalur langit ini bisa dibantu dengan Ho'oponopono, HBDM atau Healed by Detaching Meditation, dan pelepasan lainnya. Intinya mendetach semua keluhan komplain kita. Ya udah bebasin aja gitu. Ada plus minusnya, baik itu komplain jalur darat maupun jalur langit. Nah, apa aja? Kita mulai dari jalur darat. Sebetulnya kalau jalur darat ini kelebihannya satu, si toko atau pihak penjual bisa tahu nih keluhan apa aja yang didapat dari pembeli atau klien. Itu satu. Dan kalau emang benar nih penjualnya bisa langsung mempelajari, evaluasi, lalu akhirnya bisa memperbaiki bahkan memperbarui servis mereka, produk mereka, sehingga bisa menyesuaikan dengan produk yang klien inginkan dengan kualitas yang bagus sesuai harapan klien atau pembeli. Nah, minusnya nih, nggak semua penyedia jasa penjual yang seperti itu yang tanggap komplain gitu. Ada aja yang udah merasa benar dengan servis mereka yang katakanlah jutek gitu. Mereka udah, oh ini udah SOP-nya loh, dan ya nggak mau memperbaiki, lalu itu udah makanan yang udah nggak layak jual, let's say entah itu busuk atau udah cair, tapi karena demi menekan modal lalu ya udah jual-jual aja gitu, ya sudah merasa benar dengan komplain banyak terus malah makin jadi. Dan itu sebetulnya kompleks sih kalau
ditarik dari law of karmic dan lain-lainnya. Kalau ditarik dari loa, kita justru malah jadi melekat sama komplain itu gitu. Dan kalau karmik, mungkin bisa jadi di kehidupan lampau kita pernah berbuat salah loh sama si penjual itu di role play yang lain gitu, dan seringkali ya tidak sadar juga akan hal itu. Dan kebetulan si toko atau penyedia jasa itu punya jatah hoki yang bisa dibilang gede, jadi ya kerugian sedikit dua dikit nggak bakal ngaruh dan mereka tetap kaya. Nah, that's why yang nyebelin bisa tetap kaya, bisa tetap makmur, ya salah satunya itu. Sebaliknya, ketika kita menggunakan konten jalur langit, mungkin gak dibalas saat itu juga, atau mungkin ini bergantung pada karma atau karmik baik dari pembeli atau klien maupun penjual atau penyedia jasa itu mungkin nggak langsung dibales, walaupun beberapa kasus ada yang langsung dibales sih, tapi percayalah, ketika udah saatnya terbalas atau istilahnya pecah karma, dan itu damage-nya bisa tidak disangka-sangka. Dan aku gak disengaja sih, sebetulnya aku sering tidak disengaja melakukan komplain jalur langit, yaitu aku udah bodo amat mau servisnya jelek mau produknya jelek, ya udah diserahin. Taunya nggak lama kemudian ada aja akibat dari si penjual itu atau penyedia jasa itu, tapi aku sendiri nggak ngarep gitu. Dan kalau buat tipsnya, nggak ada tips. Semakin banyak tips semakin susah dan semakin berat untuk melakukan komplain jalur langit. Ya paling melakukan kegiatan seperti biasa aja sih, dan memperbanyak kebaikan, mempersibuk diri, fokus ke healing, meditasi, self love. Ya intinya ini, bukan tidak terlalu memikirkan, lebih ke kalau masih ada gremet terhadap yang kita komplainkan itu lepasin gitu. Bisa bantuan Ho'oponopono, hipnoterapi, atau healed by detaching meditation atau HBDM. Mungkin di video berikutnya aku bakal bahas mengenai HBDM lebih lanjut. Itu intinya, kalau HBDM itu kita melepas semua kemelekatan apapun, baik itu penyakit, trauma, luka batin, lalu limiting beliefs, masalah hidup, dengan secara imajinasi, dan itu butuh pembiasaan rutin dan usaha yang nyata juga selain HBDM tersebut. Mungkin video YouTube kali ini sekian dulu dari aku. Thank you for watching and see you. Namaste.